Selamat datang, di depan saya ada Poco X8 Pro dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melalui proses pengaturan perangkat ini. Jadi ketika Anda menyalakan perangkat Anda untuk pertama kalinya, Anda akan melihat layar yang sama seperti yang Anda lihat di sini. Di perangkat saya, layar ini hanya memberitahu Anda bahwa perangkat ini menjalankan HyperOS. Mari kita klik pada tanda panah agar kita bisa lanjut ke halaman pemilihan bahasa. Dan di sini, pilih bahasa yang Anda inginkan. Untuk saya, itu akan menjadi bahasa Inggris. Dan jika Anda juga berencana memilih bahasa Inggris, jangan terkecoh dengan pilihan wilayah ini. Wilayah-wilayah ini sama sekali tidak berarti apa-apa. Anda tidak bisa memilih yang mana saja karena wilayah yang sebenarnya ada di sini. Dan selain itu, sentralnya juga mungkin akan merekomendasikan untuk mengganti wilayah Anda, meskipun itu bukan tempat tinggal Anda, ke salah satu negara yang merupakan bagian dari Uni Eropa, misalnya Polandia. Sekarang, alasan dibalik ini mungkin tidak berdasar karena sejauh ini belum ada kejadian yang benar-benar menguji hal ini. Namun ide di balik saran ini adalah jika Uni Eropa membuat undang-undang yang ramah konsumen, seperti yang biasanya mereka lakukan di sini, yang merugikan eksistensi beberapa perusahaan, biasanya perusahaan-perusahaan tersebut akan melakukan perubahan. Secara global, jika mereka terpaksa, tetapi jika ada sesuatu yang mengancam eksistensi mereka sedemikian rupa, sehingga bisnis tidak bisa berlanjut, mereka akan memilih untuk sepenuhnya keluar dari wilayah tersebut, yaitu Uni Eropa, dan pada dasarnya berhenti menjual ponsel. Atau mereka hanya akan mematuhi aturan itu, tapi hanya di wilayah tersebut. Sementara di tempat lain bisnis tetap berjalan seperti biasa agar mereka tidak kehilangan pendapatan. Jadi jika hal itu benar-benar terjadi, dengan memilih wilayah ini, saya berharap kita kemudian akan dianggap termasuk dalam kategori tersebut, yang membuat hal-hal berubah ke arah yang lebih ramah konsumen. Sekali lagi, ini sebenarnya hanya spekulasi, dan dalam beberapa hal mungkin hanya untuk mengantisipasi masa depan. Saat ini, saya rasa belum ada hal yang termasuk dalam kategori itu. Namun secara historis, ketika Uni Eropa membuat suatu undang-undang, biasanya undang-undang itu ramah konsumen. Dan jujur saja, bahkan Trump pun tidak terlalu senang dengan perubahan ini. Karena bagaimana bisa Anda mengatur perusahaan-perusahaan Amerika Serikat? Karena seolah-olah mereka tidak berbisnis di Eropa. Baiklah, mari kita lanjutkan. Selanjutnya kita punya syarat dan ketentuan. Jadi kita punya perjanjian pengguna dan kebijakan privasi. Dan jujur saja saya tidak pernah membaca satu kata pun dari semua ini. Saya cukup centang kotak baca dan setuju meski terkadang saya teliti membacanya. Baiklah, selanjutnya kita punya pengaturan menggunakan perangkat lain. Nah, jadi biarkan ambil perangkat lain dulu. Dan kamu akan mendapatkan pop-up seperti ini. Nah, ini sebenarnya bisa berguna untukmu. Karena yang bisa kamu lakukan adalah ketika kamu memilih pengaturan dan lanjutkan di sana, di ponsel ini, kamu perlu mengonfirmasi kunci layar ponsel lamamu. Itu bisa berupa PIN, pola, atau kata sandi. Dan kadang-kadang kamu juga mungkin perlu melakukan itu, sedikit mencocokkan angka di mana kamu akan melihat 3 angka muncul dan kamu harus menekan angka yang benar yang terlihat di ponsel lainnya. Dan yang akan dilakukan proses ini adalah memindahkan semua akun Google-mu, dan di atas itu apapun yang terhubung dengan akun Google tersebut. Itu termasuk hal-hal seperti penyimpanan cloud, kontak, pesan, foto, video, dan sebagainya. Karena semuanya berbasis penyimpanan cloud yang pada dasarnya terhubung melalui akun Google. Jadi kamu akan memilikinya juga di ponsel ini. Untuk memindahkan aplikasi dan sebagainya, prosesnya cukup merepotkan, ada cara yang lebih baik. Jadi jika kamu ingin memindahkan aplikasi dari satu ponsel ke ponsel lain, aku akan membahas itu di bagian akhir. Untuk memindahkan akun, cara ini sebenarnya akan sangat membantu. Selanjutnya kita akan memeriksa kartu SIM. Sekarang saya percaya ponsel ini juga mendukung eSIM atau mungkin hanya di Pro Max. Tapi bagaimanapun juga kamu bisa memasukkan kartu SIM fisik sekarang jika mau, atau lewati saja. Sebenarnya kamu bisa memasukkan kartu itu kapan saja selama proses pengaturan, jadi saya akan melewatinya saja. Dan berikutnya kita juga punya koneksi jaringan. Sekali lagi, ini opsional, kamu tidak perlu melakukannya. Saya akan melewati keduanya. Karena ini membuat proses pengaturan jadi sedikit lebih singkat, dengan menghilangkan hal-hal seperti pengecekan sistem, segala macam hal dari Google, dan juga halaman login Google.
Tapi selanjutnya kita punya opsi pengaturan kunci layar di sini. Jadi kita bisa memilih di sini dari 3 opsi kunci layar yang berbeda seperti pola, sandi, atau kata sandi. Dan kamu akan membutuhkan salah satu dari ini jika berencana menggunakan biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah. Alasannya adalah karena biometrik tidak 100% dapat diandalkan dan terkadang keduanya, entah kenapa, bisa gagal mengenali kamu. Karena kamu punya sedikit noda di wajah dan jari kamu, dan perangkat tidak lagi bisa mengenalinya, kamu selalu bisa mengandalkan pola, PIN, atau kata sandi yang tidak peduli dengan noda-noda itu. Jadi, intinya sekarang kamu bisa menggunakan hanya kunci layar saja jika kamu mau tanpa biometrik jika itu yang kamu inginkan, tapi saya tetap menyarankan untuk memilih semacam kunci layar. Setidaknya karena ponselmu jelas menyimpan semua informasi pribadimu, foto, kontak, dan hal-hal lainnya. Jadi jika suatu saat kamu kehilangan perangkat ini, siapapun yang menemukannya akan merasa senang untukmu, jika mereka tidak bisa mengaksesnya secara bebas. Itu satu hal. Kedua, ini juga bisa jadi sindiran untuk siapapun yang menemukan ponselmu tapi tidak berniat mengembalikannya. Saat mereka berpikir bisa mereset dan memakainya, akun Google serta kunci layar yang aktif akan membuat perangkat itu otomatis terkunci sepenuhnya. Dan perangkat itu sama bergunanya bagi mereka seperti batu bata, karena selama mereka tidak bisa memverifikasi kunci layar atau akun Google yang seharusnya memang tidak bisa, itu pada dasarnya mencegah mereka untuk bisa menyelesaikan proses pengaturan dan benar-benar menggunakan perangkat ini. Jadi, setidaknya kamu bisa merasa lega bahwa siapapun si bajingan penipu yang tidak mau mengembalikan ponselmu yang hilang itu, ya mereka juga tidak akan bisa menggunakannya. Oke, selanjutnya kita punya layanan Google. Saya akan mencoba membahas ini secepat mungkin dan memberikan sebanyak mungkin informasi di sini. Ini adalah halaman yang sangat menarik dan saya rasa kamu perlu mengetahuinya. Jadi pertama, gunakan lokasi dan izinkan pemindaian. Keduanya berfungsi secara bersamaan seperti yang bisa kamu lihat. Jadi, cepat saja gunakan lokasi. Jika kamu kematiannya, perangkatmu sebenarnya tidak benar-benar tidak bisa dilacak. Perangkat itu tetap menggunakan lokasi. Itu hanya mencegah aplikasi dan layanan menggunakan hal-hal seperti titik akses Wi-Fi, menara jaringan seluler, dan GPS untuk mengetahui di mana lokasimu. Tapi itu hanya berlaku untuk aplikasi dan layanan, tidak untuk yang lain. Jadi, itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada privasimu. Hal itu hanya penting jika kamu benar-benar ingin sepenuhnya tidak terlacak. Kedua, ada fitur izinkan pemindaian, yang memungkinkan aplikasi dan layanan memindai jaringan Wi-Fi dan perangkat di sekitar kapan saja. Bahkan ketika Bluetooth atau Wi-Fi dimatikan, yang artinya perangkatmu, meskipun Wi-Fi dan Bluetooth dimatikan, sebenarnya tidak pernah benar-benar mati. Itu hanya membuatmu berpikir bahwa fitur tersebut sudah mati. Jadi itu luar biasa. Lanjut, dan sekali lagi, untuk menegaskan, ini hanya berlaku untuk aplikasi dan layanan. Ponselmu sendiri seperti sistemnya masih bisa mencari berdasarkan pengaturan ini. Dan di atas itu, perangkat lain juga bisa mencari keberadaanmu, karena kemungkinan besar mereka tidak mematikan fitur itu. Jadi sekali lagi, hal ini bertentangan dengan konsep lokasi dan keinginan untuk benar-benar tidak terlacak. Terakhir, pengaturan penting lainnya adalah pengiriman data pengguna dan diagnostik. Meski namanya begitu, Google sebenarnya mengumpulkan datamu untuk dijual dan dimonetisasi demi rekor laba baru tahun ini. Bantu tingkatkan pengalaman perangkat Androidmu dengan secara otomatis mengirim data diagnostik perangkat dan penggunaan OP ke Google. Sekarang, kenapa hal itu harus jadi urusanmu? Karena pada kenyataannya seharusnya tidak begitu. Bukan demi kepentinganmu untuk memperbaiki sistem operasi ini, tapi demi kepentingan Google. Dan jika mereka ingin melakukannya dengan menggunakan datamu, seharusnya mereka membayarmu untuk itu. Karena mereka tidak hanya akan mengambil data itu secara gratis, mereka juga akan menjualnya habis-habisan, agar mereka bisa menghasilkan uang dari data itu. Dan katanya untuk memperbaiki sistem mereka. Tapi memperbaiki sistem itu adalah demi kepentingan mereka. Jadi kamu ingin kembali ke sana, seharusnya itu bukan tugasmu, karena kamu tidak dibayar untuk itu, untuk membagikan data yang bisa dimonetisasi yang kamu sendiri tidak mendapatkan apa-apa darinya. Jadi matikan saja omong kosong itu sekarang juga. Dan yang terakhir, yang paling parah di sini adalah install pembaruan dan aplikasi sekarang.
Pada dasarnya ini seperti kamu harus melakukan ini atau terserah kamu, karena memang begitu peringatannya. Dengan melanjutkan, kamu setuju bahwa perangkat ini dapat secara otomatis mengunduh dan memasang pembaruan serta aplikasi dari Google. Sekarang tidak ada cara untuk melanjutkan tanpa hal ini terjadi, jadi pada dasarnya memang begitu. Kalau kamu tidak suka, ya sudah, kamu tidak akan bisa menggunakan ponsel ini, yang mana itu sudah sangat menjijikkan. Dan ada hal lain juga yang tidak disebutkan di sini, dan inilah layanan pembaruan OTA. Kamu sebenarnya bisa mematikan pembaruan sistemmu, jadi itu tidak akan secara otomatis mengunduh dan memasangnya. Kamu sebenarnya bisa mencegah aplikasi-aplikasi melakukan pembaruan selama mereka tidak melakukannya melalui misalnya server web. Dan kamu hanya bisa mencegah 2 dari 3 hal yang mungkin terjadi. Yang ketiga adalah layanan pembaruan OT yang kamu sendiri tidak tahu. Sial, bahkan namanya saja mungkin tidak banyak memberitahu kamu karena singkatannya adalah over the air. Sekarang, kalau itu terdengar seperti omong kosong korporat, memang begitulah adanya. Ini adalah sesuatu yang memang dirancang agar kamu pada dasarnya tidak tahu itu apa dan apa fungsinya. Dan apa yang dilakukannya pada dasarnya mengabaikan semua keinginanmu, karena meskipun kamu sudah mematikan segala jenis pembaruan yang mungkin bisa kamu lakukan, layanan ini tetap saja menatapmu lurus-lurus, menunjukkan jari tengah, dan berkata padamu, kami tetap akan melakukannya, dan kamu bahkan tidak akan tahu, yang mana sangat saya permasalahkan. Karena fitur khusus seperti ini memungkinkan perusahaan manapun, misalnya Google atau Sony atau yang lainnya, untuk mengubah syarat pembelian setelah pembelian dilakukan. Sebagai contoh, Sony memiliki ponsel Xperia. Ponsel Xperia tersebut digunakan oleh orang-orang yang juga memiliki kamera Sony sebagai viewfinder untuk kamera mereka. Jadi pada dasarnya kamu bisa melakukan streaming melalui kabel USB dari kameramu ke ponselmu. Ponsel itu dilengkapi dengan aplikasi yang memang dirancang khusus untuk hal ini dan juga merupakan bagian dari ekosistem mereka. Sekarang Sony memutuskan, persetan kami akan menaruh fitur itu di balik langganan mulai sekarang. Bertahun-tahun setelah kamu membeli ponsel ini, aturannya berubah. Sekarang bayar kami. Yang terdengar cukup menjijikan. Jadi itu satu contoh. Contoh lainnya adalah dengan Samsung dan kulkas mereka seharga $3.000 yang merupakan kulkas pintar. Kulkas itu begitu pintar sehingga ketika orang membelinya sekitar setahun kemudian Samsung memutuskan bahwa kamu tahu kan kulkas itu punya layar dan koneksi internet. Kami akan mulai menampilkan iklan kepada orang-orang di kulkas itu dan mereka tidak bisa protes apa-apa. Nih, ini dia iklan yang tidak diinginkan. Kami sama sekali tidak peduli kalau kamu tidak suka. Dan lagi-lagi itu dilakukan melalui layanan pembaruan OTA yang juga dimiliki ponsel ini. Dan yang terbaru ada Google yang muncul dan mencoba memberitahumu bahwa kami sangat peduli padamu sehingga kami akan pada dasarnya mencegah kamu menginstal iklan malware dengan cara mencegah kamu menginstal aplikasi iklan apapun. Maaf, maksud saya aplikasi bukan iklan. Aplikasi apapun yang tidak berasal dari toko yang kami kendalikan dan yang kami ambil untung darinya. Yang tampaknya agak, kamu tahu, sedikit monopoli. Itu yang pertama, dan yang kedua ada konflik kepentingan di situ. Jadi bagaimanapun juga, mereka pada dasarnya langsung saja bilang begitu. Kamu tidak akan bisa melakukan itu lagi di masa depan, karena kami sangat peduli padamu. Ternyata kamu tahu apa yang kamu lakukan dan kamu tidak menginginkan ini. Kamu tahu, kami tidak peduli. Ini tetap akan terjadi, diam saja dan konsumsi. Jadi itu satu hal. Dan karena reaksi keras dan kemarahan dari orang-orang dan karena ini Android mereka membatalkannya di awal tahun 2026, hanya beberapa bulan kemudian. Mereka bisa saja bilang dapat kalian para pecundang sudah lupa ya. Ya, kami akan mengembalikannya karena kami tidak peduli pada kalian. Dan lagi ada reaksi keras sekali lagi dan sekarang mereka bilang, tahu tidak, ternyata kami menemukan ada cara agar kalian tetap bisa menginstal aplikasi dari luar Play Store. Sebenarnya tolong jangan pergi, tapi tahu tidak, pada titik ini aku tidak percaya lagi. Saya yakin pada bulan September saat mereka seharusnya meluncurkan ini, mereka akan membatalkannya tepat sebelum itu. Dan orang-orang akan terkecoh karena mereka akan berubah pikiran lagi, seperti yang sudah mereka lakukan 3 kali sebelumnya. Jadi, yang sebenarnya bisa kamu lakukan untuk hal ini adalah menghapus layanan pembaruan OTA yang juga bertanggung jawab untuk patch keamanan. Tapi sejujurnya, saya menganggap perusahaan yang bisa mengubah cara perangkat saya beroperasi setelah pembelian itu menjadi kerentanan keamanan besar yang ingin saya atasi dengan menghapus ini, jadi mungkin itulah yang akan saya lakukan di ponsel saya. Selamat tinggal Google.
Pokoknya, selanjutnya kita punya beberapa pengaturan dasar lokasi. Nah, ini khusus dari Xiaomi, jadi beberapa di antaranya mungkin akan muncul lagi. Tapi hanya ada satu yang ingin saya bahas di sini untuk menghemat waktu, yaitu iklan yang dipersonalisasi ini. Pada dasarnya sekarang Xiaomi mencoba, kamu tahu, ikut campur, mengambil data kamu, dan menjualnya supaya mereka bisa mendapat untung. Dan itu sebenarnya tidak terlalu buruk, mengingat ponsel-ponsel ini sangat luar biasa terjangkau. Tapi yang benar-benar saya benci di sini adalah ketika kamu mencoba mematikan fitur sampah ini, Xiaomi malah menggunakan psikologi terbalik. Dengan membolak-balikan tombol-tombol ini satu sama lain dan mencoba membuatmu mengonfirmasi bahwa fitur ini akan tetap aktif. Sekarang ya sejauh yang saya tahu tentang cara kerja Android, ketika kamu melakukan sebuah aksi dan ingin mengonfirmasi aksi itu, inilah tombolnya. Tapi tombol itu tidak melakukan hal tersebut. Ini bukan begitu caranya Xiaomi. Jadi karena itu saya akan mematikannya dan menyarankan kamu melakukan hal yang sama, karena belajarlah untuk memprogram dengan benar dan berhenti mencoba menipu orang. Tapi ya, saya tetap suka Xiaomi karena ponsel mereka memang sangat bagus, harganya juga terjangkau, dan itu memang bagian dari strategi mereka. Mereka mensubsidi, menjual semacam data pribadi penggunaanmu untuk mendapatkan keuntungan dan menutupi biaya perangkat. Ponsel-ponsel ini memang luar biasa untuk harga segitu. Jadi, jelas kalau kamu ingin mendukung hal itu, supaya kamu bisa terus mendapatkan perangkat seperti ini dengan harga seperti itu, mungkin kamu memang tidak ingin mematikannya. Selanjutnya, ada kontrol orang tua, terserah kamu mau menggunakannya atau tidak. Lalu pengaturan font, tidak banyak perbedaan di antara keduanya, angka-angka akan terlihat sedikit berbeda dengan font yang lain, dan mereka jadi seperti angka 3, bentuknya sedikit lebih kotak, dan tampilannya juga sedikit lebih modern, kalau boleh saya bilang begitu. Tapi untuk font utama pada teksnya sendiri, hanya terlihat sedikit lebih besar, dan itu saja perbedaannya. Terserah kamu mau menggunakan yang mana. Selanjutnya, ada wallpaper carousel. Saya pribadi tidak suka fitur ini dan saya akan jelaskan alasannya, lalu kamu bisa memutuskan sendiri. Ini pada dasarnya adalah wallpaper, sekumpulan wallpaper acak yang diambil dari internet atau kadang-kadang dihasilkan oleh AI. Wallpaper ini akan muncul di layar kunci kamu, dan wallpaper ini akan berubah setiap kali kamu menekan tombol power. Seperti ini. Jadi setiap kali akan selalu ada wallpaper baru. Sebenarnya, ini tidak akan terlalu buruk kalau bukan karena bagian karuselnya itu sendiri. Karena pilihan wallpaper di sini secara pribadi saya kurang suka. Jadi beberapa wallpaper yang kamu temukan, seperti yang baru-baru ini saya lihat, banyak yang berupa foto balita, entah kenapa cukup banyak, yang terasa agak aneh, mengingat itu adalah anak seseorang, tapi jelas bukan anakmu sendiri. Jadi itu sudah kamu tahu rasanya agak tidak nyaman saja buat saya. Tapi hal lain lagi, jika kamu punya pasangan, akan ada wallpaper wanita lain yang sedang bersih-bersih, yoga, atau sekadar bersantai di sofa. Sekarang saya tidak bisa membayangkan yang lebih buruk dari itu. Bayangkan pulang ke rumah, menaruh ponsel di meja, lalu pasanganmu melihatnya. Dan kemudian mulai berteriak seharian, siapa cewek murahan itu? Yang tiba-tiba hilang dari ponselmu saat aku melihatnya. Ya, saya rasa saya akan melewatkan yang itu. Saya lebih memilih ketenangan pikiran saat pulang ke rumah. Oke, selanjutnya kita punya opsi memilih launcher. Atau pada dasarnya, bagaimana aplikasi-aplikasi kamu terlihat. Bisa berupa app tray yang bisa ditarik ke atas, dan aplikasi-aplikasinya diatur secara alfabetis. Atau tampilan ala iPhone, di mana semua aplikasi ada di layar utama. Saya suka app drawer. Lalu ada navigasi sistem, gesture jadi bawaan, atau pakai opsi tombol virtual, kalau itu memang yang kamu sukai. Dan berikutnya, tata letak aplikasi terbaru. Ada dua gaya yang berbeda. Secara pribadi, saya suka yang ini karena cara menutupnya, kamu bisa menutupnya dengan cepat hanya dengan menggeser ke atas, sementara keduanya bergerak ke arah yang berbeda. Jadi rasanya agak aneh. Jadi secara pribadi saya lebih suka yang ini dan itu pada dasarnya menyelesaikan proses pengaturan. Sekarang ada satu hal terakhir yang ingin saya tunjukkan, yaitu aplikasi yang bisa kamu gunakan untuk memigrasi perangkatmu.
Jadi jika kamu punya ponsel lama yang berisi semua datamu dan ini adalah ponsel barumu, alih-alih menggunakan Google yang sudah kita lihat sebelumnya. Dan kamu tahu, proses mencocokkan angka yang agak aneh dengan pola ponsel lamamu yang bisa kamu lakukan adalah mengunduh aplikasi di ponsel lamamu, misalnya ponselmu Samsung, kan? Kamu bisa mengunduh Mi Mover dari Play Store di sini, lalu dan setelah sistem selesai mempersiapkan, kamu bisa menemukan aplikasi yang sama di perangkat ini. Dan pada dasarnya, hubungkan kedua ponsel ini dan pindahkan semua aplikasi, data aplikasi dan sebagainya ke ponsel ini dengan sangat mulus, cepat, dan tanpa repot. Saya benar-benar merekomendasikan cara ini untuk melakukannya. Jadi, aplikasi itu akan berada di sistem, aplikasi, dan Mi Mover di sini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa silakan klik tombol like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.